Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sam- Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai ya. Haji Masyo. Hari ini kita akan membedah pelajaran besar berjudul Dari Dakwah ke Peradaban Bagaimana Islam Membangun Dunia. Perhatikan kutipan surat Al-Alaq di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sesungguhnya aku telah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, secara kritis, wahyu pertama ini bukan sekadar perintah membaca, melainkan perintah untuk melakukan observasi ilmiah. Islam dimulai dengan sebuah revolusi literasi tanpa kemampuan membaca fenomena alam dan sosial. Dakwah hanya akan berhenti sebagai narasi, bukan sebagai peradaban. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Sejarah bukan hanya sekumpulan tanggal yang mati. Secara analitis, SKI adalah studi tentang perubahan perilaku manusia dari era Nabi hingga modern. Kita melihat bagaimana iman menjadi bahan bakar untuk membangun sistem pendidikan dan sosial yang stabil. SKI membantu kita mengapresiasi bahwa kemajuan teknologi hari ini memiliki akar sejarah yang sangat dalam dunia Islam. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu awal mula atau periode kenabian. Mari kita lihat perjanjian Hudaibiyah yang ada di 628 Masehi. Nah, analisis kritisnya, secara kasat mata, perjanjian ini terlihat merugikan bagi umat Islam saat itu. Namun Rasulullah memiliki atau kebijaksanaan yang strategis. Beliau memahami bahwa perdamaian adalah persyaratan kemajuan. Begitu pula dengan Fatu Makkah yang ada di 630 Masehi. Rasulullah tidak melakukan pembersihan etnis, melainkan pengampunan massal. Ini adalah model restoratif justice pertama dalam sejarah besar manusia, yang membuktikan bahwa peradaban Islam dibangun di atas fondasi kemanusiaan, bukan dendam. Oke, ke slide selanjutnya, yaitu dakwah sebagai fondasi peradaban. Di slide ini kita melihat dua hadis kunci. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ini adalah konsep lifelong learning yang kita pelajari dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, analisis kritisnya bahwa Islam bukan hanya ekspansi wilayah, tapi rekayasa sosial. Islam mengubah masyarakat kasta menjadi masyarakat meritokrasi, di mana seseorang dihargai karena kontribusi dan ilmunya, bukan keturunannya. Inilah yang dalam bahasa Jepang kita sebut sebagai semangat kaizen atau perbaikan berkelanjutan bagi struktur masyarakat. Ya, kayak di insiden pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Nah, sekarang mari kita bicara tentang fakta empiris. Nah, tokoh Al-Khawarizmi bukan hanya menemukan aljabar, beliau menemukan bahasa dasar bagi algoritma. Tanpa beliau, kita tidak akan memiliki teknologi digital hari ini. Nah, begitu pula dengan tokoh Ibnu Sina, atau orang Eropa sering menyebutnya Avicenna. Analisisnya adalah peradaban Islam pada abad ke-8 hingga ke-14 menjadi jembatan pengetahuan. Mereka tidak hanya menerjemahkan karya Yunani, tapi mengkritisinya dan memberikan inovasi baru. Ini membuktikan bahwa Islam sangat terbuka terhadap dialog lintas budaya. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu analisis kritis ya, dinamika peradaban Islam. Mari kita bedah secara kritis. Jika dulu kita begitu jaya, mengapa terjadi tantangan dan stagnasi intelektual? Nah, di poin nomor 2, ada tantangan historis. Invasi Mongol memang menghancurkan fisik, tapi perpecahan internal dan pintu ijtihad yang mulai tertutup adalah faktor utama stagnasi. Pelajaran kontemporernya,
Persatuan umat dan keseimbangan antara iman dan ilmu adalah harga mati. Kita tidak boleh terjebak dalam romantisme masa lalu tanpa melakukan aksi nyata di masa kini. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita ngebahas soal warisan abadi dalam seni dan arsitektur. Nah, peradaban juga memiliki aspek bi atau keindahan. Geometri dalam mozaik Islam bukan sekedar hiasan secara kritis, simetri, poligon mencerminkan keteraturan alam semesta yang diciptakan Tuhan. Arsitektur seperti kubah dan menara adalah perpaduan antara fungsi teknis atau akustik suara dan estetika spiritual. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, sains dan seni tidak pernah dipisahkan. Keduanya adalah jalan menuju pengenalan pada Sang Pencipta. Oke, kita ke slide yang terakhir. Nah, menggali hikmah dari sejarah. Menutup presentasi ini, mari kita refleksikan surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min azakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Nah, konsep saling mengenal atau lita'arafu adalah kunci globalisasi yang sehat secara analitis. Tantangan generasi kita sebagai calon pendidik adalah bagaimana mengintegrasikan nilai toleransi ini dalam sistem pengajaran. Sejarah telah memberi kita modul kesuksesan. Tugas kita adalah melakukan rebranding dan implementasi nilai tersebut dalam konteks modern. Sesuai dengan judul slide terakhir ini, Mirai no Kibo, harapan untuk masa depan. Tindakan kita hari ini akan menjadi paragraf dalam buku sejarah yang akan dibaca oleh cucu kita nanti. Mari kita bangun peradaban yang berlandaskan kasih sayang dan kecerdasan. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.